Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Besar kecilnya memberi tidak diukur dari jumlahnya, tetapi seberapa besar cinta dan seberapa tulus kita memberi, itulah yang menjadikan pemberian itu sungguh bernilai dan berharga. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus, Putramu dalam hidup kami, para hamba-Mu. Buatlah kami untuk senantiasa setia pada jawaban ya atas panggilan-Mu di dalam persiaran hidup kami, dalam penghayatan iman kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Pada masa di zaman kita sekarang ini, di dalam pandemi COVID-19, kita dituntut menjadi pribadi yang lebih kreatif, inovatif, dan solutif. Dan begitu banyak cara yang tersedia, sarana yang tersedia, sehingga kita boleh untuk ambil bagian di dalam proses pembaharuan di masa pandemi COVID-19. Kita bisa belajar dari pribadi Daniel, Hanania, Misael, dan juga Asyarya yang tidak menodai dirinya dengan makanan hidangan raja. Mestinya kita sebagai orang beriman berani tampil berbeda. Jangan mudah menjadi pribadi yang ikut arus hanya karena prestis, hanya karena mengangkat derajat kita, hanya karena supaya kita dipuji bahwa kita adalah orang mampu dan orang kaya, orang yang memiliki segala macamnya. Beranikah kita belajar dari keempat pemuda ini yang senantiasa tetap mengikuti prinsip hidupnya di dalam gaya hidup yang sehat. Karena kesetiaannya, karena kedisiplinannya, maka Allah membuat mereka, Daniel, Hanania, Misael, dan Asyarya, unggul dari semua pemuda dari segi fisik, kepandaian, dan hikmat. Orang yang biasa di dalam gaya hidup sehat, tidak mudah ikut arus, dan bijaksana di dalam memilih makanan, bijaksana di dalam mengambil keputusan, dan senantiasa mau belajar. Mereka inilah yang dilimpahkan berkat oleh Tuhan begitu besar di dalam persiaran hidupnya. Tuhan memberkati mereka karena kesetiaan, ketekunan, dan kebijaksanaan mereka di dalam mengambil sikap. Menjadi pertanyaan bagi kita semua, Anda dan saya serta kita, apakah kita sudah bijaksana, tekun belajar, dan mencari sesuatu yang sifatnya lebih solutif dan bukan provokatif di dalam menjalani masa pandemi COVID-19 saat sekarang ini? Beranikah kita mencontoh dari keempat pemuda ini yang senantiasa berusaha menemukan solusinya, mengenali dirinya sendiri, memiliki kemampuan di bidang apa, memiliki kebutuhan apa tubuhnya. Jangan hanya karena mendengar, kita lantas mengikuti yang seringkali justru merusak tubuh kita. Beranikah kita menjadikan tubuh kita sebagai bait suci Roh Kudus yang senantiasa mendampingi, membimbing, dan memimpin setiap langkah kita. Hari ini juga Yesus berbicara mengenai kata memberi. Memberi tidak diukur dari besar kecilnya
nominal atau jumlah yang diberikan, tetapi seberapa besar cinta dan ketulusan saat perbuatan itu dilakukan di dalam hidup kita. Apakah kita memberikan karena kelebihan, ataukah kita memberi karena sebagai ungkapan syukur, meskipun itu dari kekurangan kita, karena kita ingin nama Allah semakin dimuliakan. Belajar dari janda miskin yang memberi lebih banyak dari semua yang lain, karena ia memberikan seluruh nafkahnya. Mungkin secara nominal dia adalah pemberi yang paling kecil, tetapi jika kita melihat ketulusan, keikhlasan, dan cinta, bahkan ia rela mengorbankan dirinya, sungguh si janda inilah yang memberikan begitu besar. Maka menjadi pertanyaan refleksi bagi kita yang masih memperhitungkan saat melayani, menolong, membantu suami, istri, anak, orang tua. Apakah kita sudah memiliki ketulusan yang sama? Ataukah kita melayani karena dia suamiku, karena dia istriku, karena dia anakku, karena dia orang tuaku? Jika kita menghidupi spiritualitas janda miskin ini, maka mestinya kita memberikan yang terbaik kepada pasangan hidup kita, karena Tuhan sendirilah yang kita layani, karena Tuhan sendirilah yang menyapa dan mencintai kita lebih dahulu. Kalau kita melayani karena dia saudaraku, karena dia orang tuaku, karena dia anakku, karena dia istri atau suamiku, maka kita mungkin perlu belajar meningkatkan keimanan kita, meningkatkan pemahaman kita tentang apa yang Allah kehendaki. Santa Cecilia sudah memberikan teladan kepada Anda dan saya, serta kita semua, bagaimana caranya hidup di dalam totalitas keimanannya. Ia tidak pernah mau mengkhianati imannya, meskipun ia harus menjadi seorang perawan dan seorang martir. Ia tidak takut karena dia percaya bahwa Tuhan senantiasa memberikan sukacita dan kebahagiaan kekal. Tidak perlu kita menyerahkan nyawa kita, tetapi beranikah kita untuk senantiasa berkorban di dalam hidup kita dengan mengorbankan ambisi, sikap ego kita, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Meskipun semua orang terganggu finansialnya karena ekonomi yang belum juga stabil, tetapi beranikah kita untuk tetap mewartakan nilai-nilai keutamaan orang beriman yang senantiasa bijaksana di dalam melangkah, mengenali tubuh dan cara hidup yang sehat, dan senantiasa mengikuti apa yang menjadi rencana Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua, Bapa, Putera, dan Roh Kudus. Amin. Ibu, Bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, mari kita awali pekan ini dengan semangat belajar yang giat dan sama, dan senantiasa belajar untuk lebih bijaksana, dan dengan rendah hati memberikan tempat Tuhan di dalam hidup kita, agar di dalam setiap langkah hidup kita, kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam persiaran hidup kita. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.